Kasih Tuhan Yesus, Shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa ketika kita ada saat ini sebagaimana kita adanya. Apapun yang terjadi ketika kita bangun pagi hari, temukan nafas masih ada, pertanda anugerah Tuhan besar buat kita semua. Kalau hari ini kita ada, biarlah kita memberi yang terbaik, pujian, penyembahan kita yang keluar dari hati kita untuk Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Dia, katakan haleluya. Haleluya. Saudara baik yang sukacita, bersukacita dan diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sepanjang seminggu ini tuntunan Tuhan sempurna. Hingga hari ini kita ada, biar kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk memulai doa. Saya undang para tua untuk berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Manis Kau dengar setiap hati kami, Tuhan. Biarlah sore hari ini kasih-Mu melingkupi setiap hati kami, Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak
bersuka karenamu ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu sangat baik sepanjang minggu ini dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan kami mau beribadah Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama Yesus ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Jikalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang coba mengganggu ibadah di tempat ini Tuhan, kami saat ini katakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Berkati juga keluarga Bapak Birawa yang selalu membuka rumahnya untuk kami beribadah Tuhan. Biarlah Engkau berkati dengan luar biasa ya Bapak. Berkati juga jemaat Tuhan hadir pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu yang hadir akan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan ya Bapak. Berkati kami semua yang melayani Tuhan pada saat ini. Biar semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kembali dari awal sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah sore hari ini menjadi sore perjumpaan kita dengan Tuhan dan hati kita dipulihkan. Haleluya. Mari angkat suara dan hatimu, sembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian tak kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Kalau sore hari ini kita ada, kita bisa menikmati nafas hidup ini. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan atas kita, termasuk makan dan minum, apa yang kita pakai hari ini. Biarlah semua kita menantikan Tuhan, karena semua Tuhan sudah sediakan. Biarlah hari-hari ini apapun keadaan kita, entah kita dalam keadaan sakit, entah kita dalam keadaan beban berat, ketika kita masuk hadirat Tuhan, ketika hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita akan seperti orang yang bermimpi. Mulut kita akan penuh dengan tertawa sukacita karena kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jangan pandang kelemahan diri kita, hidup kita saat ini, tapi pandang kekuatan Tuhan yang sanggup mengubahkan kita, yang sanggup menjamah kita mulai hari ini. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Saat ini sembah Tuhan, katakan, ya Tuhanku, aku hendak memuji-Mu Tuhan sepanjang hari yang aku lalui. Biar nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari awal sebagai doa kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan hati kita. Ya Tuhanku,
padanya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, dan yang pujian dan pengagumnya kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, tanda kita berserah kepadanya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Lebih lagi katakan, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Sepanjang hari sampai hari ini kami mau merenungkan bersama bahagia Engkau dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka.
Kami merasakan kehadiran-Mu sore hari ini Tuhan. Kami tahu Kau merindukan hati kami yang merindukan-Mu. Biar yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Setiap bentuk yang menunduk, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Raja kami. Raja-Mu datanglah kehendak-Mu jadilah Tuhan. Biarlah tempat ini suasana surga mengalir. Mari angkat suara-Mu, mari buka hati-Mu, nantikan Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah ini Tuhan. Ambil alih waktu ini Tuhan. Bukan kuat gagah kami, tapi Roh-Mu yang berkarya atas kami. Kami percaya di mana ada Roh-Mu di situ ada kemerdekaan Tuhan. Di mana Engkau ditinggikan, Kau menarik orang datang kepadamu. Haleluya. Mari terus nikmati Tuhan. Tuhan rindukan hati kita. Tuhan rindukan keintiman kita dengan Tuhan. Biarlah sore hari ini menjadi sore keintiman kita dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Yesus. Diberkati yang datang dalam nama Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang mengubahkan karya kami, melembutkan hati kami, untuk Roh Kudus-Mu yang menginsafkan setiap dosa kami, untuk Roh Kudus-Mu yang menolong, menopang setiap hari-hari yang kami lalui, hingga kami boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Lembutkan hati kami untuk diubahkan. Lembutkan hati kami biar kami memiliki kasih yang memandang segalanya indah di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh menyembah-Mu dari hati kami, biarlah kami memuji-Mu dengan segenap hati kami. Kami akan percaya ketika kami memuji Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Kami akan bersorak-sorak demi nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang rindu memuji Tuhan bersama katakan amin. Dengan kemuliaan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Loh, ini yang percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Dan Dia hidup, Dia yang pegang hari esok kita. Apapun yang terjadi, kita mau bersuka cita, sebab sukacita surga mengalir dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Dia, katakan haleluya. Mari kita bersuka bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap.
kita. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kembali berdoa bersama-sama. Ku terima janji Allah bagi kamu yang kembali berdoa. Tuhan yang berdoa dan menyembah, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah dari mari lihat benua yang terjadi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Mari benar bagi Tuhan, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yang percaya Dia, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Hari terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa, puji dan menyembah, memuji dan katakan dengan iman, inilah saatnya. Inilah saat yang dimana benua yang terjadi kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Mari lupa bagi Dia, katakan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, mari berkali-kali katakan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, mari sekali lagi katakan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Katakan haleluya. Saudara ingin mau bersorak bagi nama Allah, di mana nama Allah ditinggikan, maka hidup kita menjadi ciptaan yang baru dan kita menjadi anak-anak terang bagi Allah. Amin. Sebelum duduk tengok kiri kanan, katakan Allah memberikan kegirangan atas hidup kita. Haleluya. Kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan kesaksian dari hambanya Bapak Simarmata. Saya persilakan. Berikan kemuliaan kita. Saya izin perkenalan diri, Hari Simarmata. Mohon izin, saya bukan orang baik. Saya tahu, saya bandel, bebal, keras. Saya berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah hampir setahun saya rasa saya mengikuti kegiatan ini, walaupun banyak bolongnya, banyak absen. Yang mau saya sampaikan, pengalaman saya
Yang pertama, jangan pernah main-main dengan Tuhan dalam hal ini buat nasar. Yang kedua, saya ingin mematahkan yang saya di sini atau di mana pernah dengar khotbah, lu tahu diri, kita yang perlu sama Tuhan. Saya mau mematahkan itu dengan pengalaman saya. Bukan, Bapak sama kita itu bukan seperti itu hubungannya. Tetapi sama contohnya, saya punya anak 2. Kadang yang laki itu agak nakal dikit, tapi walaupun gimana juga, saya nggak akan pernah ibaratnya apa, menyakiti dia atau apa. Apalagi Bapak di surga. Saya flashback, saya izin bercerita tahun 1993, pertama kali saya meminta sama Tuhan, ini bagi rapot kelas 6 SD. Saya sekolah di pinggiran Jakarta Timur, Ciracas. Ibu-ibu berkumpul di bawah pohon kecapi. Saya masih ingat betul itu. Tante, ke mama saya nih, ada yang nanya, si Ucap ranking berapa? Woi, tajam bahasa mama saya itu. Woi, tante itu, si Ucap ranking 1, tapi dari belakang. Beda sama kakaknya tuh. Kakaknya ranking 1, ranking 2. Saya merah sekali muka saya di situ tuh. Tapi saya teriak dalam hati, Pak. Tuhan, saya mau ranking 1. Titik. Benar dikasih. SMP, SMA, saya ranking 1, Pak. Ranking 1, ranking 2. Tiba pada saatnya, mungkin karena kebodohan, saya nggak tahu apa itu nasar. Tahun 96 saya udah tertarik pengen masuk Akmil karena 3 tahun saya ikut LBLIA, pernah nebeng mobil temen di Cililitan, tengok taruna itu badannya segitiga, chevronnya gede-gede, kuning. Saya juga khawatir juga baca buku kakak saya kan akunting tuh, kuliah di Atma Jaya. Apa benar nih semuanya dibaca nih? Enggak, saya nggak percaya. Makanya itu aja, jadi itu aja. Semua dibuka jalan, termasuk saya kenal Kolonel CKU Sopar Panjaitan, Kaspokar Panglima ABRI dulu. Dibuka jalan semuanya. Dibuka jalan, saya buat kesalahan fatal, saya minta, tapi saya nggak bertanggung jawab. Tuhan, kalau saya masuk Akmil, saya akan rajin baca Alkitab. Kehidupannya di sana ya lumayan, berat. Matanya yang berat, kegiatannya apanya, tambah lagi malas. Saya nggak pernah bayar itu, saya nggak pernah melakukan, jarang. Itu pun kalau ke gereja diajak senior. Bermula saya dihancurkan, diremukkan berkeping-keping itu pada saat saya terjun dasar parah. Taruna Akmil itu ada 7 kali terjun waktu sersan. Ini saya kembalikan ke saya coba membantah tadi yang pernah bilang semarah-marahnya dia, tapi dia pelihara nyawa saya. Jadi pada saat terjun ke 1 sampai terjun ke 4 saya pakai payung A. Kami punya 2 payung dulu kalau terjun dasar. Terjun 1, terjun 4 payung A. Terjun ke 5 itu terjun malam. Terjun malam saya pakai payung B. Yang saya nggak tahu siapa yang pakai terakhir itu. Pokoknya saya pakai payung B. Aman. Begitu terjun ke 6, saya pakai payung A ini. Habis kita lari keliling lapangan Hussein Sastra Negara, saya ngeliat pengait di payung saya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu gimana ceritanya kok ada pengait. Nggak mungkin dong saya gak laporan. Kalau sini saya pakai, saya pasti mati di atas. Minimal ini putus kuping saya. Saya laporan. Walaupun saya tahu risikonya. Naik Hercules pesawat, di bawah saya pasti ditunggu. Saya laporan. Oke, langsung dikeluarkan sama pelatihnya. Masuk pesawat. Saya keluar. Nah, ada kebetulan lagi nih, ini bukan main korporan, main daerah-daerahan. Pelatihnya kebetulan orang Batak. Kayunya itu besar, Pak. Kalau orang Kopassus kan pukul-pukul betul ya.
Mana? 039. Siap. Silakan saya. Kau ngelipat payung sama siapa? Siap Situmeang. Siap Sesantaruna Lukas Warmin. Saya nggak dipukul Pak, cuman tiarap kayak dipukul kayak anak-anak, pantatnya dipukul. Aman, saya selamat. Karena kalau ada pengait itu akan kayak Superman di belakang pesawat Hercules, minimal ini putus. Yang kedua, ini lebih mengerikan lagi, sindrom Stephen Johnson. Jadi setelah kegiatan selain Prarada 1 tingkat 2 itu ada namanya Pramuka Yuda, 2 minggu tuh di alam bebas di gunung apa saya lupa. Saya boleh oleh gejala bronkitis. Saya berobat di luar. Kenapa berobat di luar? Karena image-nya tuh kalau rumah sakit dalam tuh kurang bagus. Sakit ABC obatnya sama, kata teman-teman saya. Bukan karena saya orang punya duit, enggak, orang tua saya pas-pasan. Namun disitulah kesalahannya, di sini berobat Jakarta, tapi karena nggak bisa obat itu 1 bulan, hanya 2 minggu, saya berobat keluar. Di situ dia rupanya di alun-alun Magelang, saya dikasih obat TBC. Saya udah lampirkan, apa itu? Surat pengantar sama foto torak saya. Kejadian, bolak-balik RSPAD. Pertama di Magelang lama itu. Saya 3 kali bolak-balik RSPAD Pak. 3-4 kali, tinggal tingkat. Ini merotok semua ini. Merotok semua sampai saya tinggal tingkat. Bulan 2 saya kembali ke RSPAD. Di situ 1 minggu lebih saya. Terus kemudian saya nggak mau lanjut karena berat kalau bareng sama junior. Mental kita yang kekikis. Saya peluk mama saya di kamar mandi sambil nangis nih Pak. Sambil nangis. Mak, gue mau lanjut. Sakit hati gue. Beban mental berat. Gue bareng mandi adik gue. Ya udah. Yang penting gue kuliah ya. Iya, gue kuliah. Namun dilalui saya izin sekaligus bertanya, mungkin dengan pengalaman Bapak Ibu sekaligus termasuk Pak Pendeta. Saya pertama kali Pak, saya nggak tahu apakah saya udah mulai gila, halusinasi. Ada yang berbicara dengan saya. Makanya kemarin tuh saya mau nanya itu antara tubuh roh dan jiwa itu, saya mau tanya, apakah roh itu ibaratnya roh kita tuh sama apa itu bisa cakap-cakap walaupun dengan kedegilan kita Pak ya. Ya saya bilang saya kan orang baik. Dia bilang gini, waktu saya di kamar mandi itu di RSPAD itu. Tapi dia marah, ngomongnya soalnya keras itu loh, kasar apa? Keras lah. Kau pulang sana, kau sembuh diambil. Kaget saya, siapa itu? Itu pertanyaan saya sebetulnya yang kemarin. Itu apakah saya udah mulai gini? Apakah karena kemarin saya cakap sama ibu siapa itu mungkin halusinasi ataupun ada kerinduan yang mendalam dalam diri kita? Ataukah mungkin apakah roh yang ada dalam diri saya itu sedang dimarahin sampai yang di atas atau bagaimana? Saya bilang, saya bukan orang baik lupa ya, saya banyak dosa kok, enggak. Karena itu bukan yang pertama, Pak Pendeta saya izin. Nanti mungkin izin, kalau ini mungkin izin, ya siapapun yang punya pengalaman mungkin dijawab mungkin berkenan jawab. Yang kedua, itu kembali lagi ada Pak. Saya pergumulan berat banyak Pak, banyak. Saya salamin keputusan, saya juga pernah masuk sel. Tapi di saat itu dia jangan ngomong saya lagi. Tapi ini halus dia. Kau mau? Tapi pada saat dia lahir, kamu nggak bisa lihat. Wah, anak saya lahir Pak. Guru saya tuh, si Grace, guru si Marmata itu. Benar. Tapi halus dia suaranya. Dan yang ketiga saya dengar itu Pak, bulan 3 kemarin. Bulan 3 kemarin Maret ada seleksi sekolah. Saya udah pisah Bapak Ibu sama mamanya anak-anak. Ya saya salah. Salahnya banyak saya lah. Walaupun mertua saya ini agak mertua saya cewek. Bulan 3 ada lagi dia Pak. Siapa ini?
mana yang lebih penting samamu, sekolah atau keluargamu? Keluarga dong. Saya diblok nih Pak sama mamanya anak-anak. Diblok HP saya. Kalaupun ke Bali saya 3 bulan sekali atau bisa sampai 6 bulan, itu pun paling lihat anak-anak pelan-pelan dikasih keluar. Ya boleh keluar kita, paling sejam 2 jam. Bulan 6 saya datang ke Bali, dilalanya lah saya diajak masuk, lah kok berubah ya? Apalagi barang ini pikir saya. Termasuk dalam apa? WA, telepon, kan dibuka tuh Pak, habis itu komunikasi lah, biar usaha. Ribut lagi, diblok lagi. 2 kali saya diblok Pak. Terakhir minggu kemarin nih mau saya ajak ke Jakarta, dia mau. Anak-anak gua ke Jakarta ya, lu mau ikut nggak? Ayo. Nah, dia mau, nggak tahu kalau berubah pikiran lagi ya. Ini kembali ke tadi, nanti izin mungkin kalau berkenan izin itu jawab terkait apakah saya udah mulai gini? Kan saya bukan orang baik Pak, asli. Cuman saya bebal ya, kerasa iya Pak. Saya kalau dijahatin orang, dikasarin orang, saya kasar ya. Tapi kalau orang itu baik, saya bisa baik. Saya kalau ngomong kekurangan saya ceplos-ceplos aja. Tapi saya perhatikan apa sih yang bikin ibaratnya apa sih yang spesial dari saya? Menurut saya nggak ada. Cuman saya orangnya tulus Pak. Ada ketulusan, bukan gaya enggak. Tulus saya. Ada ketulusan. Saya gampang ibaratnya, mohon maaf Pak ya. Walaupun ya gaji tentara berapa sih Pak? Kita nggak sekedar aja. Bukannya banyak duit nggak. Kalau ada klien ibaratnya yang sekiranya, wah kasihan amat tuh kakek-kakek tua tuh. Udah. Termasuk izin di rumah ini pernah jadi berkat izin kabit ada siapa itu? Ada Wita Warman ya? Kasat Lantas Polres Solo. Sorry kalau idol Pak ya. Waktu itu si Aditya yang ada beliau, saya kenalan, minta nomor HP, teman di Facebook, nanya bikin SIM internasional di mana sih? Di Korlantas toh. Minta nomor HP-nya dong ya. Saya minta tolong sama Dita Warman, sebentar Bang, gue tanya dulu ya. Oke. Jadi barang itu Pak, apa saya bilang, dia berapa duit gak dikirim sama dia tuh? Bukan saudara gua atau teman mana, itu temennya teman gua. Dilalanya Pak, anak itu tetap aja, udah Bang, aman terus. Terakhir, kebetulan itu SIM internasional itu waktu itu Bu Nyoman ini untuk kerja di Turki. Akhirnya saya kasih nomor HP, udah lu ngomong terima kasih deh tuh. Itu bapak itu yang membantu lu. Itu salah satu ya Pak. Saya ibaratnya itulah namanya apa? Ketulusan. Cuman yang kekurangan saya banyak tadi. Lanjut ke cerita berikutnya. Nasar yang kedua saya tahun 2020 Desember. Karena apa? Desember itu mertua kakak saya nomor 1. Keluarganya, kakak saya sama suaminya sama anaknya kena COVID semuanya dia. 3 hari berikutnya, mertuanya kakak saya lewat. Astaga, saya kaget itu, tersentak saya. Saya lihat foto lain saya, suaminya kakak saya, pakai selang gede banget. Wah, lewat lagi nih. Saya kalau ada pergumulan Pak, kalau berat nih di saya Pak ya, saya ke gereja saya permisi sama security ke gereja, saya mau ngomong apa aja, wes mau nyanyi, mau berdoa, mau apa itu izin Nasar yang kedua sampai sekarang masih bisa saya jaga. Terus kemudian tadi kisah ini saya izin, mungkin mana tahu izin berkenan izin termasuk juga Bapak Ibu yang ada depan saya. Terus kemudian saya rasa itu aja terlalu banyak. Saya hanya mendoakan izin kalau pengalaman saya pribadi, karena kebetulan saya nggak suka orang yang basa-basi di depan, begini kukuno totonya, gak masuk akal saya itu, gak masuk akal. Cuman kalau ibarat saya lebih suka to the point, walaupun kadang mohon maaf ya, mungkin di sini mungkin ada yang dengan kata-kata saya, mungkin dengan gaya bicara saya, ini mau gombal orang, mohon maaf ya. Saya izin bukan karena mau ini, cuman mohon maaf itu kekurangan saya. Yang paling terakhir saya izin
Ini kan saya lihat banyak jemaatnya orang banyak nih, dari hampir saya setahun sih saya lihat orangnya jadi beda. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian jam 2 pagi nanti. Kita kan selama ini udah ibarat sini nih, kita doakan tuan rumah agar apa yang ya menjadi apa kerinduan ataupun ya doain kesehatan atau apa, termasuk juga doain diri kita masing-masing. Saya bukan nantang gue jam 2 pagi nanti ataupun jam 3 terserah lah ya, saya yakin lah. Itu aja, saya mohon maaf terlalu lama. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pastor Mata, biarlah kehidupan kita semua menjadi berkat. Amin. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada kekuatan di luar Engkau. Kalau hari ini kami ada, biar senantiasa kami menantikan dan mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau Allah yang setia menolongku. Ini sebuah
hari ini kami masih boleh hidup. Itu satu anugerah dari Tuhan. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati kami. Biarlah watak, sifat, kebiasaan kami itu adalah watak, sifat, kebiasaan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur kami Tuhan, berkati kami, nasihati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Satu anugerah bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus khususnya yang mengundang saya, buat tuan rumah di sini, sepasang suami istri yang menurut saya dari Tuhan pribadi yang sederhana. Ya. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Biasanya orang yang sederhana ada kekuatannya. Ya. It's a beautiful house. Ini rumah yang ini. Saya senang begitu saya masuk, saya wow, ya. Rumah yang indah itu tidak harus dipenuhi dengan pernik-pernik kemewahan, tapi di dalamnya ada cinta. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Anda bilang, Pak, kok baru Bapak kenal? Ya, saya 43 tahun melayani itu. And I know for sure. Ya. Karena tiap hari orang suka sharing, suka counseling, suka ngomong. Saya lewati juga dengan orang-orang yang hanya beberapa puluhan, ratusan, ribuan. Gitu ya. So I know dari mata, dari telinga, dari bentuk wajah, bahkan dari gerakan body language. Bapak ini selalu begitu terus. Pak ya, Pak Birawa ya Pak ya. Dia selalu ya, selalu. Itu menandakan orang yang ya tadi masih marmata bilang ya tulus, tapi ini saya bilang benar. Saya tidak lihat muka yang aneh di situ ya, justru muka yang sabar. Dan istrinya juga sibuk untuk. Saya selalu kelihatannya biasa, tapi saya perhatikan dengan seksama. Sibuk, gitu ya, melihat luar biasa. Saya tanya sama Bapak ya, ini tiap minggu ya Pak? Tiap minggu, walaupun dia bukan pemilik rumah, dia tahu. Tiap minggu ya Pak? Saya pikir ada acara ulang tahun, karena di depan tiap minggu ini, tiap minggu ulang tahun gitu. Saya lihat ada semaraknya ini, kue. Untung saya pakai masker. Kalau enggak nanti Anda lihat mimik saya, lihat di situ. Ya. Tiap minggu aja selalu disediakan kue-kue ya Pak. Ya Bu. Ini kalau makan tahu ya. Jadi kurang lebih begini. Ada orang selalu sibuk dan selalu merasa hidupnya nggak penting. Tapi saya mau katakan on the first, bagi mereka penting. Ibadah tiap minggu, ada yang harus dikeluarkan. Ya. Kabit, untuk saya bertanya sama Bapak. Bisa aja kabit pendidikan kan gitu. Jadi pasti marmata bilang kabit, gitu ya. Saya lagi tanya kabit apa ini kan? Bisa kabit di mana departemen kan? Ya langsung kasih tahu. Saya mau ajak Bapak ini untuk yang jalan-jalan. Dan terima kasih untuk jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, saya sudah siapkan satu khotbah. But because of itu tuh si marmata. Saya sedikit berubah. Kalau menurut hemat saya betul dia orang baik. Hanya dia sedang mengalami satu pergumulan hidup. Ya. In between. Ya. Jadi ya kita berdoa. Dia
ya di sini. Selalu ya Bu ya. Ayo kita buka satu ayat penting, 2 ayat ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Bapak Ibu ini udah makan belum? Ya, nanti bareng ya. Oke, ya. Ayat 9 dan 10 dari Lukas pasal yang ke-19. Ini ayat luar biasa, kita doakan ya supaya bintangnya pecah. Amin. Ya. Anda tahu aja bintang siapa? Yang orang baru kan bingung bintang apa ya. Ayat 9 dan 10, 1, 2 dan 3 dari Lukas pasal ke-19, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Jadi kalau Bapak simak mata, saya orang jahat, pasti orang tak benar. Justru Yesus datang buat yang begitu. Jangan. Iya. Kalau semuanya udah benar, dia udah kiamat. Ini dia udah datang kali yang kedua. Karena masih ada yang merasa, ya saya orang nggak benar Pak. Gitu. Saya juga begitu, Pak Simarmata. Saya juga orang nggak benar. Cuman dulu. Halo. Dulu. Sekarang bener dong. Iya dong. Ya dulu. Sekarang harus benar. Have to be right, to be righteous. Jadi orang yang beriman tahu siapa dirinya, betul nggak? Bahwa Yesus ada di Pak Simarmata. Oleh sebab itu ayat yang ke-10 bilang, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya dong. Dan kalau saya ikuti bagaimana pergumulan beliau, iya betul, ya naik turun ya. Tapi hari ini kalau dia bisa ada di sini, saudara, itu satu anugerah Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa melanjutkan hidupnya loh Pak Simarmata. Jadi Pak Simarmata masih ya, haleluya. Dan kalau istri ya lagi ada masalah, ya kita harus percaya sama Tuhan. Nanti juga diakurkan kembali kan gitu, ya. Kalau nggak diakurkan atau belum, ya akur-akurkan gitu. Ya. Saya dengan istri saya ini udah menikah berapa tahun? 31 tahun. Ini ada saksi nih ya. 31 tahun nih. Anda boleh tepuk tangan di situ, tapi harus ada tepuk tangan yang kedua. Tiap kali ada masalah, persoalan di antara kedua belah pihak, siapa yang duluan datang? Yang baik kan harus dicontoh. Betul nggak? Kalau ibu dan bapak tanya saya, kenapa bapak pengecut? Enggak. Justru saya mau jaga di rumah tangga. Yesus selalu begitu. Dia selalu punya kasih. Dia selalu punya pengampunan. Dia selalu punya damai sejahtera. Itu yang harus kita ikuti. The question, pertanyaan, pernah nggak dia bikin salah? Dari 70.363 kasus dalam rumah tangga yang tiap hari 31 tahun jalan 32. Pernah nggak wanita atau perempuan atau istri, ibu bikin salah? Nah, tapi tetap aja jangan itu. Saya nggak malu. Karena saya tahu itu roh Tuhan dari Pak Simarmata. Itu rahasia roh Tuhan Pak. Kadang dia ngomong lembut, kadang dia keras. Iya. Petrus saja dibilang sama, iblis keluar daripadamu. Coba Petrus orang Batak. Langsung berdiri betul nggak? Siapa kau? Tapi Yesus bilang, iblis keluar daripadamu. Keras tuh Pak Simarmata. Keras. Tapi satu hari dia bilang juga, Petrus, di atasmu aku akan bangun gereja. Oh, keren. Jadi bagaimana Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Amin, puji Tuhan. That's why Bapak Ibu nggak usah kasih keterangan, saya aja kasih keterangan mewakili Bapak Ibu ini. Kenapa ada makanan? Karena merasa diselamatkan. Kenapa bikin ibadah? Saya ini tadi udah siap-siap di mobil turun, kita buka sepatu. Karena saya lihat banyak ya, sendal sepatu di situ. Dia bilang semuanya ya, buka sepatu. Bapak Ibu sanggup gitu. Jangan buka sepatu. Luar biasa. Jadi niat jadinya jadi. Gak usah gitu. Kenapa? Artinya gini loh Pak Bu, ini rumah kan jadi kotor.
Iya dong. Ini juga nggak mungkin, saya nggak yakin bahwa kulkas itu posisinya begitu. Pasti ada penggeseran. Ya kan? Saya nggak yakin ini posisinya begini, nggak mungkin lah. Selama 1 minggu bangkunya dibiarkan begini, nggak mungkin. Ada apa? Pasti digeser-geser. Ada yang lecet nggak? Ambil untuk Tuhan. Jadi kalau kita lihat hari ini bagaimana mereka diberkati, ya kita harus bilang wajar. Karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Ya. Nah, ayat yang ke-9 begini, kata Yesus kepadanya. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Zakheus, kepada Pak Simarmata, kepadanya, to him. Apa katanya? Today, hari ini. Jadi Yesus tuh nggak pernah nunda-nunda. Kalau Pak Simarmata percaya, hari ini juga terjadi pemulihan. Today. And don't make gitu ya. Don't use gitu, complicated sentence. Jadi harusnya terima aja dengan iman. Dengan tadi Pak Simarmata dengan ketulusan. I believe, I do believe. Kalau aku di dalam Tuhan, aku diampuni. Aku di dalam Kristus, aku dibukakan jalan. Karena Yesus bilang begini, today loh, hari ini. Ini bagi saudara yang punya utang. Hari ini. Cuman memang jarak surga dan bumi rada jauh, Pak. Iya kan? Gitu. Jadi we have to think first gitu, karena jaraknya jauh, mungkin ya rada-rada gitu kan. Tapi tetap apa? Yang penting dibayar. Ya kalau punya utang juga dibayar. Orang ya boleh saya katakan nggak ada 1 sen pun saya tahu. Mana? Wah dia benar-benar hebat. Udah sih. Tapi dia nggak bayar langsung sekaligus. Kenapa? Itu akan memperburuk keadaan saya. Tapi dia ajar saya. Dia bayar pelan-pelan. Saya bilang, Tuhan bayar dulu, nanti saya jadi hamba Tuhan. Lo yang gila, kata Tuhan. Karena kalau gua bayar dulu, lo lari pasti. Lari lagi. Amin. Kan yang penting kerja dulu baru dapat gaji. Gua bisa gaji dulu terus kerja, pada lari semua. Dapat gaji. Nah di Tuhan apa lagi? Pasti lihat dulu perubahan. Kenapa ada ayat 9? Pasti kan ada 1 sampai 8. Kan gitu. Lalu. Jadi Yesus bilang, ya, kalau begini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Yesus bilang, today there is salvation at this house. Yang tobat, yang berubah adalah Zakheus, tapi yang kena berkat seluruh isi keluarga. Yang berubah Rabirawa dan istri, tapi seluruh anak-anaknya, even assistant rumah tangga diberkati. Keluar masuk siapapun yang di rumah ini diberkati. That's why I felt, saya rasa enak ini. Benar, saya bukan fortune teller, saya jangan bilang saya ya. Nanya dong Pak, ya kan, dari tangan saya bagaimana? Enggak, cuman I felt seperti Pak Simarmata rasa. Roh Kudus itu bisa dirasa. Halo. Jangan cuma di kuburan kita rasa. Ya, setan. Kenapa kalau setan kita rasa gitu? Kalau Roh Kudus nggak rasa, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Masa nggak rasa? Orang udah sampai curahkanlah. Saya buka mata, saya lihat ibu masih. Saya nggak enak hati, saya tutup mata. Apa? Iya bang, saya pendeta. Saya buka mata. Ini yang mau dengar firman. Rasa. Jadi Roh Kudus memang harus dirasa-rasain. Kalau Anda makan apa aja, Anda makan. Ini gado-gado loh. Ini ketoprak. Ini ikan asin. Nggak ada rasa apa-apa. Nggak enak kan? We have to gitu kan? To feel it.
Oh ini gado-gado, ini ketoprak. Roh Kudus juga begitu Pak Simarmata. Apa sih Pak? Kalau dia bilang sesuatu, oh ini teguran buat saya. Kalau dia puji Anda berarti oh Anda sedang melakukan hal yang terbaik. Nah hari itu Yesus puji saya. There is salvation, ada keselamatan di rumah ini. Itu pertama dia dapat keselamatan. Senang nggak dapat keselamatan? Nah itu kan di surga tuh. Tapi di muka bumi juga harus diberkati. Nah, lihat, ayat itu bilang begini. Karena orang ini pun anak siapa? Bukan anak Daud. Yesus nggak singgung Daud. Yesus nggak singgung Ayub. Dia singgung apa? Abraham. You know what? Why is Abraham? You know? Bapak orang beriman. Dan dia orang yang diberkati sangat. Because of you. Nanti baca Kejadian 12 ayat 1 sama 3. Aku akan memberkati. Waduh. Siapa yang mengutuk engkau kutuk, siapa yang memberkati engkau aku berkati, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi bukan hanya kombes, yang satu, yang dua. Ada seseorang, dia different religion, dia seorang kolonel marinir. Satu hari kita bersahabat lama dari dia zaman kapten mayor, zaman mayor. Ya. Tinggal dari kami bersahabat baik sampai kolonel, dan kolonel itu 7 tahun Pak. Nah, naik-naik, 7 tahun. Satu hari saya mimpi, tentang dia. Saya lihat ada satu bintang di pundak. Jadi saya bilang sama istri saya, kalau saya mimpi, bukan saya ngomong lagi nih, Tuhan. Ini ada istri saya itu, ada adik saya itu, ada ponakan istri saya, biar bertiga. Kalau Pak Ade mimpi pasti kejadian. Karena Tuhan itu selalu kasih tahu, bukan dalam mimpi, dalam rasa, tahu nggak? Nah, terus saya lihat dia pakai mental. Saya bilang sama teman saya, yuk ketemu dia, ngobrol, makan. Terus dia bilang, Mas, aku lihat Mas ada bintang. Walah, ini aja udah kolonel 7 tahun aja, gitu. Saya bilang, Mas kayak burung gagak. Udah, terserah. Jadi saya ngomong dalam hati saya gini, saya nggak sampein aja gitu ya. Suasana makan lagi enak di Hotel Borobudur. Tiba-tiba, ini aja baru naik, aduh, gitu. Ya, setelah red call, naik kolonel itu baru naik 2 bulan. Udah, jangan orang, pun. Dia tadi mau jawab, ya udah. Saya nggak lakukan itu. Enggak lah, saya pulang sama teman saya. Terus teman saya bilang, iya, karena dia bersyukur, ya udah nggak apa-apa, pokoknya boleh sampai. Ya. Udah menjelang pensiun. Satu hari dia telepon istri saya ada di kamar mandi. Beberapa bulan kemudian dia bilang, Mbak, dalam bahasa Jawa, saya bukan orang Jawa, saya Manado, Ambon. Dinanya wis teko Jakarta tekan kodok, nggak tahu lah artinya apa ya. Tahu sih. Oh iya dopo. Jadi besok ya, esok ya, ke rumahku ya esok. Dapat. Ya, makan. Saya di kamar mandi. Oh makan dapur lah tahun. Ya udah besok lagi. Saya lagi kamar mandi, saya teriak. Siapa Mak? Dia sebutnya, Mak dia naik bintang 1. Saya bilang, siapa dia? Saya bilang, Mak dia bintang 1. Terus kata, loh Mas, Pak Pendeta bilang bintang 1 ya? Iya, saya mau mengucap syukur. Ya. Datang kita selamat, duduk lagi makan, berubah, nggak gitu lagi. Dia ngomong gini sama saya. Ada mimpi lagi nggak? Nggak ada lagi, belum. Ya, sampai dia meninggal pensiun ya bintang 1. Dalam hati saya, waduh, ya, lihat saudara, kita nih, saya lihat Anda, Ibu, saya banyak, jadi saya nggak kenal siapapun di sini. Tiba-tiba nih, Bapak ini langsung ramah nih, di riwayat hidup saya dibuka semua nih.
Pak, ya Pak, saya di sini dulu, Bapak sini kan, gini-gini. Iya, oh, kita harus gitu kan, ramah. Oh, iya, dalam hati siapa ya dia? Iya. Ini saya sering ketemu bla bla bla. Tuan rumah di sini bla bla. Sama dia buka masker, saya tahu. Jadi kita nih semua nih, kalau saya lihat muka-muka Anda seperti Anda melihat muka saya, kita orang yang diberkati loh. Amin. Kita orang yang diberkati. Amin. Tuhan nggak akan biarkan, maaf Pak, kongres saya. Lagi begini tiap minggu. Ada ayatnya bilang, your labor in the Lord is not in vain. Artinya jerih payahmu dalam Tuhan. Ini not because dia mau pancing berkat, bukan. Terus saya ngomong gini untuk pancing berkat, no, I'm telling the truth. Setiap Anda lakukan sesuatu kebaikan ada hitungan. Amin. Oleh sebab itu Zakheus berdoa. Yang pertama keselamatan. Enak gak? Maaf ya Pak ya. Dia kalau nggak selamat buat apa? Setuju nggak? Setuju. Iya dong. Yang kedua, bukan hanya selamat di surga, di muka bumi. Jadi saya nggak mau membuat tiap minggu pasti ada yang begini-beginian. Tuhan akan jaga, cuma mungkin modelnya beda. Besok ada segi 4, ya kan? Yang kayak bola ngegelinding. Jadi saya tadi mau bilang ke istri saya jauh sih. Saya mau bilang istri saya, Mas semua favorit gue nih. Dia paling tahu nih, kalau dia lihat ke sini, dia ini favorit papa saya suka. Saya suka jajan pasar, saya orang susah. Saya lama susah. Jadi jangan kelamaan susah, kita jadi orang norak. Susahnya lama, kita jadi norak. Saya lihat Tuhan, oh my mighty God. Kasih marmata, udah jangan pikirin yang lain, pikir satu aja, oh Tuhan telah menyelamatkan aku. Amin. Oh, Tuhan telah memberkati aku, itu masih marmata. Yang lain itu take over, yang mengambil alih. Nah inti khotbah saya masuk, ya, untuk saya tutup firman Tuhan, ya, izin. Saya kalau diundang di Polda atau di TNI selalu begitu. Saya lagi berdiri, izin apa sih? Saya nggak tahu. Karena izin apa? Ya izin siap. Kalau nggak siap izin. Waktu dia bilang siap. Saya bilang saya udah siap. Ya siap Pak. Saya bilang siap. Di Natal, di Paskah, ya saya diundang di Polda gitu ya. Dan saya lihat di TNI ataupun Polri luar biasa kalau mereka bikin sesuatu ya. Tepuk tangan buat mereka. Mau tahu nggak Zakheus bikin apa? Masih marmata mau tahu nggak ya Zakheus bikin apa? Sampai dia dapat 2 hal, keselamatan dan berkah. Setuju nggak? Mana-mana diberkati. Amin. Nggak minta. Kalau masuk rombongan, selalu bahasanya nggak jelas. Duduk saya kan ini ya Pak. Ujungnya baru kita tahu, pinjam duit Pak. Kita anak Tuhan. Halo, betul? Sekali lagi nih saya, kita anak Tuhan. Masa sih nggak dipelihara? Masa kalau cuma begini benar nggak? Iya. Nggak mungkin. Saya saksi sejarah 43 tahun sama ini. Nggak mungkin. Kitanya harus berubah. Baru kita lihat itu pertolongan Tuhan. Jangan kita pelihara hidup lama. Saya keras. Dalam Yesus harus berubah. Saya orang Ambon, Yesus harus berubah. Dia ngomong sama dia, hei, itulah, aduh sama. Kenapa juga ya? Ya bagaimana dah? Aduh. Atau Batak panggil, hei, ada seorang Batak dulu. Kalau panggil di sini, Mama, aduh Tuhan. Saya bilang saya gini jatuh sama dia. Saya jadi, karena itu nggak diajar sama keluarga saya. Mama, aduh Tuhan. Nanti dia di lantai 3. Dia turun baru. Mana kok tidak dengar yang tadi kau? Mamanya, saya di lantai
lantai 3. Saya udah mau pulang aja dulu. Jangan cuma soal begitu, dia ribut. Ada dia cuma begini, kopi 2. Aduh Tuhan, tadi lo bilang gue bikin tuh kopi. Betul nggak? Dia pun bukan rumah saya masuk, nggak boleh saya bikin. Satu hari dia sakit, parah sakit. Stroke. Saya lihat, Pak, doain nih, saya bisikin ibunya bener. Besok yang kasar. Kenapa saya berani lakukan itu? Mumpung lagi sakit. Udah mencong. Saya bilang, besok jangan teriak-teriak. Oke bos, oke. Ini namanya sakit kan? Oke. 6 bulan, 7 bulan dia sembuh. Ya, saya diundang lagi ada ibadah di rumah. Tahu nggak dia panggil ibunya? Mama, itu. Mama, ada Pak Pendeta. Kasih guyur air dulu, guyur air panas guyur, baru saya mengguyur. Coba lihat ayat 1. Ya, baca ayat 1. Sampai Anda lupa tuh baca Alkitab. Ayat 1, yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, that's life. Saya kasih contoh ya. Ini Yeriko nih. Ini Jesus. Nah, lihat, perhatikan. And Jesus entered into the city and passed through the city. Itu terjemahannya bilang gitu. Jesus entered the city, masuk ke kota ini. Tapi Alkitab bilang, and pass through the city. Kurang lebih kan kita bisa artikan begini. Yesus nggak ada niat sih. Pass through, melintasi kota itu. Betul nggak? Setuju nggak dengan ya, terjemahan saya? Pass through. Jesus entered the city and passed through the city. Dia nggak ada kayaknya. Ya kan? Nah, Anda lihat ayat 5. Coba lihat ayat 5. Coba baca ayat 5. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus bersama-sama denganmu. Ya, iya. Ada perbedaan nggak ayat 1 dan ayat 5? Ada. Di mana adanya? Yesus bilang begini. Bahasa Indonesia bukan terjemahannya salah, tapi ada pengertian yang lain. Ya, dia bilang gini, I must. Zakheus, dia bilang, come down, because today I must stay at your house. Stay. Itu dalam bahasa Indonesia nggak boleh kita bilang apa namanya? Dia bilang numpang, but stay, tinggal. So jangan jadikan Pak Simarmata atau semua pun di sini jangan jadikan Yesus penumpang dalam hidup. Yes, amin. Dia harus tinggal, dia pemilik dia. Dan Anda tahu bagaimana Zakheus itu berperang. Ayat 2 bilang apa? Yuk baca sama-sama ayat 2. 1, 2, 3. Di situ ada seorang Zakheus, dia kepala pemungut cukai. Dia kepala bea cukai seluruh Indonesia. And kalau Alkitab bilang rich, nggak ada kebohongan sama sekali. And he was a rich man. Yang ada di otak saya begini, kaya raya masih cari Tuhan Yesus. Siapa kita? Ibadah aja Pak Birawa atau Ibu ya harus telepon ya. Halo, Bun kan datang kemana ya? Kan hari Sabtu, Tante. Oh iya. Ini nih asam urat kampurat. Kita tanya ke Ibu, ada tidak Ibu suka telepon? Saat itu enggak, terserah mereka mau datang. Musik? Dia udah tahu jadwalnya. Luar biasa. Ini cuma sekian. Ya. Amin. Bapak suka telepon juga? Ada 1, 2 orang ketemu. Kapan aja? Terserah lu mau datang kayak agak. Luar biasa. Ya.
Kadang kalau ke gereja gitu orang suka ditelepon, datang ya, ayo, jangan lupa ada Natalan nih. Oh iya, emang tanggal berapa ya? Tanggal 25, emang tanggal 25 Desember ada apa itu? Zakius sudah kaya raya. Kita bilang coba lihat ayat 3 terus. Dia punya dua kelemahan. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Internalnya badannya pendek. Kadang kita nggak enak kesini, ini maaf. Kalau memang ada, jauh ya kesini. Ongkos saya. Ribetnya di situ terus. Aduh. Kenapa? Badannya pendek, jadi internalnya. Dia nggak bisa lihat Yesus karena badannya pendek. Itu ada tantangan dalam diri sendiri. Saya mau katakan buat Anda, berubah. Iya dong, kita tahu kita susah. Tadi kata Pak siapa? Si mata 5 jam dong duduk di bawah gitu kan. Kenapa enggak? Saya 4 jam 15 menit lagi susah, miskin gak punya apa-apa, mau kemana lagi? Ku bawa korban syukur dari jam 12 malam ke tempat kudus-Mu Tuhan, bayarlah seluruh hutangku. Sebab Tuhan baik, haleluya, 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 haleluya. Mumpung kita masih punya suara, udah utang banyak, haleluya, haleluya, haleluya. See you tomorrow, Yesus. Fight dong, kita fight. We must fight. Fight. Yang biasa nyundul suami, yang ngelawan suami, yang biasa aniaya istri, we must fight. Yang biasa keluar kata kotor, stop it. Nanti kita lihat perubahan. Yang biasa bangun setengah 12 siang. Saya tanya kenapa bangun setengah 12 siang? Ini Pak, untuk biasa Pak, untuk miss the breakfast. Biar saya nggak makan pagi Pak. Masya Allah. Oh ampun Tuhan. Jadi saya hindari makan pagi Pak. Jadi saya harus bangun jam 11 siang. Berarti kan saya menghemat hidup. Besok khusus buntu. Saya mau katakan buat Anda yang pertama, Zakius dari dalamnya dia punya kelemahan, tapi di atasnya dia lari. Dia pasti pakai sutra yang bagus, betul? Dia lari. Udah dia lari, Alkitab bilang apa? Dia naik ke atas. Dia didn't care dengan pakaiannya. Kalau buat Yesus kita nggak bisa bersih. Benar. Tuhan lihat usaha kita, your effort. Dia lihat itu. Ini pemain musik ya, dia udah nggak lihat saya lagi. Dia satu gereja sama saya. Saya nggak berani. Dia sibuk sama ini. Ntar keluar saja dia kagak. Bagi dia Yesus nomor 1. Jadi saya sadar dalam. Kita harus selesai ibadah buat tegur. Badannya pendek. Dan yang kedua apa saudara? Dia dimusuhi oleh orang Yahudi. Eksternalnya itu. Dia kutip tuh duit semua. Dia kasih kepada siapa? Bangsa Romawi. Tuh. Dari dia tuh dihindari, dibenci. Dua-duanya. Udah di luar dia dibenci. Di dalam dia punya kelemahan. Lengkaplah sudah penderitaan. Tapi kalau kita bilang dia naik ke atas pohon. Dan dia bilang apa? Ayo. Turun kita makan besar. Dia mengadakan satu perjamuan besar. Perjamuan besar. Bukan dia bilang Yesus ini cuma ada nasi jenggo. Nggak ada apa-apa nih Tuhan, ada nasi jenggo nih dua nih. Enggak, dia mengadakan satu perjamuan yang besar. Sejumlah orang pengungut cukai itu, teman-teman sahabat yang kaya-kaya datang. Nah, itu Yesus lihatin dia, keren. Dan ujungnya dia bilang, setengah dari milikku. Oh dia punya 0,5 triliun, GoPM loh dia kasih Tuhan. Kita punya 2 miliar, 10.000 aja susah. Jepit lagi. Akhirnya tinggal 2.000. Hanya ini Tuhan.
Tuhan, setengah dari milikku. Keren banget. Kita kasih 10% aja buat, masa sih harus 10%? Wah, kita debatin. Sakius 50%. Saya pikir selesai di situ. Tiba-tiba dia bilang, kalau ada yang ku peras 4 kali lipat, wah hancur hidupnya, miskin. Tapi Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan. Saya tutup firman Tuhan. Ayo, entah itu Pak Mata dan kita semua. Konklusinya satu, berupaya dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Mari di ibadah. Kalau malaikat yang mau diberkati atas gitu. Saya seumur hidup sampai hari ini nggak pernah masuk gereja. Nggak pernah masuk gereja. Mau di Prancis sampai sore. Saya bilang anak-anak saya cari gereja. Bagi saya God first. Tuhan bilang, lo bisa sampai Prancis kenapa? Gara-gara gua tuh. Ntar gua kirim pesawatnya turun ke bawah. Ya. Saya bilang sama istri saya, anak-anak baru mau tidur di Jepang, di Singapura, baru mau tidur cari gereja. Kenapa? Gereja dulu. Kata Tuhan bilang, pada saat kau duduk berbaring, ajar itu anak-anakmu. Ya kan? Berupaya dengan sungguh-sungguh. One day kita akan mati, kita nggak tahu, betul nggak? Jadi gue nggak tahu nanti malam kiamat Yesus datang, kita nggak tahu. Nggak enak gitu. Begitu malam jam 1 pagi, saya cari istri saya nggak ada. Begitu dia udah naik, terus saya lompat, saya nggak naik. Udah pengkot, Pak Pendeta nggak naik. Malu banget. Itu saya ke kamar anak-anak saya, udah naik juga semua. Terus saya, Papa, ayo lompat Pak, nggak bisa, saya kan sekarang. Ya, kita sederhana. Tapi jadi suka itu. Berupaya dengan sungguh-sungguh. Ya, baca Alkitab sungguh-sungguh sampai selesai, sampai doa sungguh-sungguh. Bapak dan Saudara, terima kasih Tuhan. Berkata, ya, dan ayo dong, kalau masalah mukanya sejam. Kalau 1 hari kan pagi siang sore 3 jam. Nanti kita akan kemiskinan, istri kembali pun. Hanya dengan kekuatan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang baik. Kita doa. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran anak-anakmu di sini menyukacita nama Tuhan. Tuhan rumah especially. Kau berkati mereka Tuhan dengan hati yang tulus, yang penuh dengan kerendahan. Berkati mereka seumur hidup mereka. Mereka membuka rumah ini berarti mereka layak diberkati. Hari ini juga mereka layak diberkati. Yang melayani kau berkati Tuhan. Yang hadir kau berkati, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka kau berkati. Kau berkati keuangan finansial mereka. Kau berkati jodoh, studi, pendidikan, pergaulan. Kau berkati. Kau berkati pelayanan gereja mereka. Di mana saja mereka berada, diberkati menjadi berkat. Hambamu selesai, tapi Tuhan belum selesai. Mereka akan menjabarkan lebih hebat lagi kebenaran firman. Berkati Pak Mata, berkati hidupnya, berikan pengertian-pengertian yang lebih lagi kepada beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Johan Umuendo. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Yang mau katakan amin, yang memberikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Saya undang Pak Pelem,
untuk berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang akan saya bawakan. Mari kita bersyafaat. Segala hormat hanya kepadamu ya Tuhan atas kehidupan kami yang masih Tuhan berkenan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami boleh bersyukur atas rahmat dan kemurahan yang masih Tuhan kasih buat kita semua di tempat ini. Kami masih ada di tempat ini, kita semua masih ada di tempat ini. Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam syafaat ini kami khususkan mendoakan buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kehidupan sosial bangsa dan negara kami, agar satu dan yang lainnya saling menghargai, menghormati, toleransi terjaga di dalam negara kami. Damai sejahtera kami yakin dan percaya Tuhan taruh di dalam bangsa dan negara kami. Kami juga mendoakan buat pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan beri hikmat marifat agar di setiap keputusan kebijaksanaan boleh berguna bagi kehidupan kami sebagai bangsa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mendoakan buat gereja-gereja dan yayasan penginjilan serta para hamba-hamba Tuhan yang bekerja dimanapun mereka berada. Tuhan berkenan ada di dalam kehidupan mereka, di dalam penghidupan mereka. Tuhan saja yang menaungi kehidupan mereka, agar setiap apa yang mereka injili sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dimanapun mereka berada. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga mau mendoakan buat keluarga besar Bapak FX Sunarto, Bapak Sony dan keluarga, Bapak Didit dan keluarga, Bapak Wemi dan keluarga, Bapak Hara dan keluarga, Bapak Dana dan keluarga, Bapak Mada dan keluarga. Terkhusus kami mendoakan buat Bapak Jenderal Andika Perkasa dan keluarga yang Tuhan pakai, Tuhan tempatkan di dalam negara kami, ikut tanggung jawab sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tuhan, segala apa yang ia kerjakan selalu berhasil. Karena itu Tuhan selalu mengawali setiap kerja-kerja Bapak Andika Perkasa. Tuhan selalu ada di dalam setiap keputusan yang dia ambil. Terima kasih ya Tuhan. Jika sekiranya Tuhan berkenan, Bapak Jenderal Andika Perkasa dalam setiap apa yang menjadi keputusan, Tuhan saja yang memberkatinya. Kami juga mendoakan buat Bapak Andika Perkasa, jika Tuhan berkenan pakai dia sebagai pemimpin di dalam bangsa negara kami. Tuhan, tidak ada yang mustahil jika Tuhan berkenan menjadi RI1. Apapun yang kami doakan, kami percaya segala sesuatu datang daripada Tuhan yang memperkenankan untuk Bapak ini, Bapak Andika Perkasa, bisa berbuat lebih di dalam bangsa dan negara kami. Kami juga mendoakan buat Bapak Kombes Bapak Pirawa yang Tuhan pakai sebagai Kabid Propam di Polda Metro Jaya. Tugas tanggung jawab yang berat yang Bapak Pirawa amani. Kami percaya Tuhan ada di setiap kebijaksanaan keputusan pekerjaan-pekerjaan Bapak Pirawa. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi kehidupan Bapak Pirawa di dalam apa yang menjadi pekerjaan, keputusan, dan pengambilan kebijaksanaan, selalu di dalam hikmat Tuhan saja. Kami juga khusus mendoakan buat keluarga Bapak Pirawa dan Ibu Erti bersama 3 anaknya. Tuhan berkati kehidupan keluarga ini. Tuhan pakai terus mereka menjadi berkat. Berkat bagi kita semua. Berkat bagi banyak orang. Dimanapun Bapak Pirawa tempatkan, kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan,
berikan kekuatan dalam setiap mereka bekerja. Ada Tuhan senantiasa menaungi hidup mereka. Anak-anak mereka yang bersekolah, khusus kepada Alvaro yang lagi ambil studi di Australia. Tuhan berkenan memberkati kehidupan anak kami ini, agar pengetahuan, agar apa yang ia perlukan sebagai mahasiswa pelajar, Tuhan boleh memberkatinya. Juga Michael dan Edgar yang bersekolah di Jakarta, Tuhan berkenan memberkati mereka. Tuhan memperlengkapkan mereka menjadi anak-anak yang punya masa depan, cita-cita yang Tuhan telah tetapkan. Terima kasih Tuhan, beri mereka kesehatan, mereka kekuatan. Masa depan ada selalu di tangan Tuhan, memberkati anak-anak ini. Kami juga mendoakan khusus buat keluarga besar Ibu Erti, orang tua, kakak beradik, dimanapun mereka berada. Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka. Di masa tua orang tua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Juga kakak beradik dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, Tuhan berkenan memberkatinya bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, malam hari ini juga kami mau mendoakan terkhusus buat Bapak Parulian yang juga mempunyai beban doa yang harus kita doakan di dalam pelayanannya. Tuhan boleh memberkatinya, Tuhan berkati juga kesehatan keluarga, agar Bapak Parulian terus disertai, diberkati dalam hidupnya. Kami juga saat ini berdoa Bapak buat Pak Firdaus Renal untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, agar Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati terus dan terus, sehingga iman dan ketekunan hamba-Mu Firdaus terus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan buat khusus buat Ibu Sarah, ibunda dari Pak Kus yang akan mengecek kesehatannya. Tuhan Engkau berkati apapun penyakit dan sakit yang Ibunda Sarah rasakan, yang Ibu Sarah deritakan. Kami percaya semuanya Tuhan angkat, Tuhan melawat hidup pribadi daripada Ibu Sarah. Segala yang baik Tuhan tetapkan, Tuhan buat Ibunda terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan buat Bapak Chandra untuk kesehatannya. Kau berkati apapun sakit penyakitnya, Tuhan melawat dan Tuhan mengangkat semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan buat hamba-Mu Bapak Roy Galak yang juga dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan boleh melawat dan memberkati, sehingga sakit penyakit apapun yang ia rasakan, lewat para medis, obat-obat yang ia konsumsi, makanan yang ia konsumsi, diberikan kesembuhan. Kami percaya tangan Tuhan terus memberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang datang di malam hari ini. Tuhan boleh memberkati, Tuhan tilik setiap hati kami, apapun yang kami rasakan, baik sakit penyakit, apapun pergumulan yang kami rasakan dalam keluarga. Tuhan, Engkau lihat satu persatu hati kami, pergumulan kami. Tuhan, angkat semua pergumulan kami. Kami percaya kami datang tidak sia-sia. Kami membawa bakul yang berisi untuk kami terus kembangkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa dan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Naikkan kami memuji kebesaran-Mu.
Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Benar Tuhan, benar. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya kami beroleh jawaban yang pasti dari kebenaran firman Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami beroleh perubahan di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah perubahan yang lahir dari hati kami itu mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami tangkap berkat-Mu Tuhan. Sebentar sebelum kami terima berkat Tuhan, kami mau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, Pastor Johan Lumoindong Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita arahkan tangan kita untuk memberkati pelayanan beliau. Pelayanan sedang dirintis dan terus akan Tuhan pakai dalam setiap perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar. Kita percaya, kita support, kita dukung apa yang Tuhan taruh, Tuhan percayakan dalam hidupnya. Yesus. Mari kita doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran hamba-Mu yang Kau urapi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pastor Johan Lumoindong Tuhan bersama istri dan semua keluarganya Tuhan yang boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami sungguh sangat diberkati oleh kebenaran yang boleh Tuhan taruh di hatinya dan Dia boleh sampaikan kepada kami semua Tuhan. Saat ini kami angkat tangan kami untuk memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah visi yang berasal daripada Tuhan terus Dia jalani Tuhan. Semua hal-hal yang terbaik yang berasal dari Tuhan, Tuhan taruhkan di hatinya. Dan Dia boleh melaksanakan kehendak Tuhan di dalam masanya. Saat ini kami berdoa memberkati apa yang Tuhan taruh untuk perintisan, untuk gereja ataupun pelayanan Tuhan yang sedang dikembangkan Tuhan. Kami percaya, kami memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan yang berkaitan darah dengan beliau. Tuhan yang memberkati, bahkan jemaat yang Dia rintis Tuhan, Tuhan yang memberkati. Apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Kami melepaskan berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat dari kebenaran firman yang disampaikan pada malam ini, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Arahkan tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang berlimpah.
Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tuhan ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Terima berkat Tuhan. Kiranya, mari kita semua dia. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Silakan duduk. Kita ambil waktu teduh, bersatu di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, selanjutnya tuan rumah akan menyampaikan atau kata-kata. Silakan tuan rumah.